Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Martin Nababan dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan judul Republika Argentina in 2022. Dalam presentasi ini sebagai tugas dan UAS dalam mata kuliah Ekonomi Makro yang dibimbing oleh Ibu Bunga Anissa Harerat pada kelas AK 206. Kita akan melihat bagaimana negara Argentina menghadapi tantangan ekonomi makro sepanjang tahun 2022, mulai dari inflasi yang ekstrim, nilai tukar yang buruk, hingga dampaknya terhadap masyarakat dan arah kebijakan yang diambil oleh negara Argentina ini sendiri di tahun 2022. Baik, sebelum kita membahas perekonomian dari negara Argentina ini, marilah kita membahas terkait dengan selaya pandang dari negara Argentina secara umum. Argentina adalah negara terbesar kedua di Amerika Selatan dan ke-8 di dunia. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Chili di bagian barat, Bolivia dan Paraguay di bagian utara, Brazil dan Uruguay di bagian timur laut, serta di bagian timur dan selatannya adalah Samudra Atlantik. Selanjutnya, negara ini merupakan negara yang beribu kota di Buenos Aires sebagai pusat ekonomi, politik, dan budaya dari negara ini. Argentina sendiri menganut sistem republik federal dengan presidennya yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Terdiri dari 23 provinsi dan satu distrik federal, yaitu kota Buenos Aires. Mata uang yang digunakan adalah mata uang peso Argentina yang dalam biasa penamanya adalah ARS atau Argentina Peso. Budaya dan warisannya sangat kaya, dari tarian tango yang mendunia hingga kecintaan terhadap sepak bola yang mendunia juga. Argentina hari kemerdekaannya diperingati setiap tanggal 9 Juli yang merdeka pada Spanyol di tahun 1816 di tanggal 9. Selanjutnya, kita akan membahas di tahun 2022 merupakan periode yang penuh gejolak bagi Argentina sendiri. Negara ini mengalami inflasi tahunan yang sangat luar biasa tinggi, mencapai 94,8%, tertinggi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Kondisi ini mendorong penurunan daya beli masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan sendiri. Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga acuan menjadi 75% sebagai upaya pengendalian inflasi. Namun, nilai tukar peso terhadap dolar terus mengalami terdepresiasi secara tajam. Terdapat dua kurs yang berbeda, yaitu kurs resmi yaitu sekitar 130 Argentina peso per USD-nya sendiri, dan kurs pasar gelap atau dolar blue yang melebihi dari 300 peso Argentina per USD-nya. Perekonomian tumbuh sekitar 5,2% secara tahunan, namun pada kuartal 4 terjadi kontraksi. Sementara itu, neraca perdagangan tetap terus surplus, tetapi masih terdapat defisit transaksi yang berjalan di negara Argentina tahun 2022 sendiri. Selanjutnya, mari kita beralih ke outlook perekonomian Argentina tahun 2022. Yang pertama, inflasi Argentina tahun 2022 merupakan inflasi tertinggi sejak 1991. Tingkat inflasi tahunan menurut indeks mencapai 94,8, tertinggi sejak di tahun 1991. Inflasi Desember mencapai 5,1%, sementara Oktober angkanya 6,3% dengan inflasi tahunan sekitar 88%. Sektor yang paling terdampak adalah restoran dan hotel serta alkohol,
tembakau yang masing-masing mengalami kenaikan sekitar 7% atau di atas 7%. Inflasi bukan hanya angka statistik, namun ia menggerus daya beli masyarakat, meningkatkan biaya kebutuhan hidup, serta mempersulit rakyat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta kebutuhan pokoknya. Kemudian bagian B terkait dengan kurs peso Argentina. Ketidakstabilan nilai tukar juga menjadi sorotan besar bagi negara ini. Pemerintah menerapkan kontrol yang ketat terhadap pembelian mata uang asing terutama untuk perjalanan, tabungan, dan investasi. Akibatnya, di pasar gelap untuk dolar atau dolar blue tumbuh subur. Untuk jika kurs resmi pada Juli 2022 sekitar 130 ARS per USD, maka kurs di pasar gelap bisa mencapai 312 hingga 333 ARS per USD yang dapat menciptakan distorsi yang sangat besar dan membuat perekonomian menjadi tidak efisien. Bank sentral mencoba menstabilkan situasi melalui intervensi di pasar valuta asing, tetapi ini menyebabkan cadangan devisa terkuras secara drastis. Kondisi ini memperburuk kepercayaan investor terhadap negara Argentina sendiri dan memicu ketergantungan transaksi informal, yaitu transaksi di pasar gelap tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan neraca pembayaran dan neraca perdagangan dalam hal kondisi ekspor dan kondisi impornya di tahun 2022. Dari sisi eksternal, neraca pembayaran Argentina juga menghadapi tekanan yang besar. Defisit transaksi berjalan muncul karena akibat ketidakseimbangan ekspor dan impor dan juga beban pembayaran utang yang luar biasa tinggi. Meskipun kuartal 1 mencatat surplus, kuartal 2 dan kuartal 3 mencatat defisit masing-masing sebesar 894 juta US dollar dan juga di kuartal ketiga yaitu sekitar 3.031 miliar US dollar. Di kuartal keempat kembali mencatat surplus karena ekspor yang meningkat bersih. Di tengah inflasi yang tinggi dan depresiasi peso, aliran modal masuk justru melemah, mencerminkan rendahnya kepercayaan investor terhadap negara ini. Bank sentral pun terpaksa melakukan intervensi secara besar-besaran. Namun, cadangan devisa tahunan justru naik jadi 44.598 miliar US dollar. Berikut ditampilkan akun berjalan tahun 2022. Pada kuartal 1 mengalami surplus atau positif, kemudian Q2 defisit sebesar 894 juta US dollar. Kemudian pada ketiga mengalami defisit sebesar 3.031 miliar US dollar.
Tetapi pada Q4 mengalami surplus kembali dan cadangan brutonya meningkat. Namun fluktuasi ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Argentina belum kuat dan belum stabil secara keseluruhan. Berikutnya, marilah kita lihat neraca perdagangan. Pertama, kinerja perdagangan. Pada tahun 2022, ekspor Argentina mencapai 88.456 miliar US dollar atau peningkatan 13,5% YoY. Impornya mencapai 81.523 miliar atau mengalami peningkatan 29% per tahun dengan surplus perdagangan sebesar 6.923 miliar US dollar. Kemudian untuk struktur ekspornya menurut laporan INDEC menyatakan bahwa ekspor utamanya masih terhadap kedelai, jagung, gandum, dan daging. Tapi untuk impor utamanya merupakan barang modal, bahan bakar, dan barang konsumsi. Struktur impornya sendiri, surplus perdagangan di 2022 melemah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan ekspor yang tertekan atau penurunan harga komoditas dan gangguan produksi. Sementara untuk impornya masih tinggi akibat kebutuhan energi dan barang modal di dalam negeri sendiri yang masih tinggi. Terkait dengan catatan ekonomi di bawah, surplus perdagangan ini belum mampu mencukupi defisit anggaran transaksi berjalan, sehingga masih terdapat tekanan eksternal yang menjadi ancaman nyata bagi negara Argentina. Selanjutnya kita membahas sorotan ekonomi Argentina di 2022. 4 sorotan utama ekonomi Argentina tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, sektor ekspor masih tetap kuat, tetapi tidak seimbang dengan impor yang tinggi. Kedua, PDB tumbuh di angka 5,2%, namun kontraksi di kuartal keempat menunjukkan ketimbangan sektoral. Ketiga, surplus perdagangan tidak mencakup seluruh dan menutup seluruh defisit transaksi yang berjalan. Dan yang keempat adalah kondisi ekonomi sosialnya memburuk, mengakibatkan 40% penduduknya hidup dalam kehidupan miskin, yang berpotensi menciptakan ketidakstabilan ekonomi maupun sosial budaya serta politik di negara Argentina. Selanjutnya, marilah kita beralih ke bagian kesimpulan. Kesimpulan utama dari analisis terkait dengan perekonomian Argentina di tahun 2022 adalah sebagai berikut. Argentina mengalami tekanan eksternal dan internal yang secara bersamaan datang kepada negaranya. Meskipun ada surplus perdagangan, defisit transaksi berjalan tetap membebani karena tingginya utang luar negeri dan impor yang terjadi di negara ini. Inflasi yang tinggi dan depresiasi peso mencerminkan hilangnya tingkat kepercayaan terhadap mata uang domestik peso. Pertumbuhan ekonomi tidak merata dan masih rapuh, sementara kondisi sosial terus mengalami pemburukan. Ini semua merupakan dan menunjukkan bahwa Argentina perlu melakukan reformasi ekonomi yang struktural dan masih berkelanjutan untuk secara umum negaranya mengalami pemulihan. Terima kasih, demikian presentasi saya terkait dengan ekonomi Argentina di tahun 2022. Semoga materi ini dapat menjadi pemahaman bagi kita terkait dengan dinamika krisis ekonomi yang secara kompleks dan kegiatan makroekonomi di suatu negara. Dan juga kita dapat menjadi pengelola tantangan makroekonomi. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang salah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya mempresentasikan materi saya. Terima kasih.